Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Andira. Di sini saya mewakilkan dari tim Squad Help yang beranggotakan dengan Ridan Rahma dengan NPM 111221190 dan dengan saya sendiri Keisha Andira dengan NPM 111221249. Di sini saya akan menjelaskan startup di era 2023 hingga 2050. Startup merupakan perusahaan atau kegiatan usaha yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan. Contohnya pengembang aplikasi, jasa perdagangan, sistem pembayaran, dan lain-lainnya. Tidak semua perusahaan yang baru dirintis dapat disebut startup karena startup lebih merujuk pada bidang teknologi, serta informasi yang berkembang di internet. Tren startup di era 2023 hingga 2050 ada keberlanjutan energi, kecerdasan buatan, kesehatan digital, mobilitas dan transportasi, industri manufaktur 4.0 dan lain-lain. Leadership startup menuju 2050. Yang pertama ada visi dan ketahanan, yang kedua ada kemampuan beradaptasi, yang ketiga kemampuan teknologi, yang keempat berkelanjutan dan kesadaran sosial, yang kelima pemahaman pasar global, keenam kemampuan memimpin tim multikulturan, ketujuh kemampuan mengelola, dan kedelapan kesadaran AI. Membangun produk startup di tahun 2025 hingga 2050. Riset pasar di sini menjelaskan bahwa kebutuhan lebih besar daripada tren ya. Hal ini akan membantu dalam memvalidasi ide yang mengembangkan promosi penjualan yang akan membedakan startup yang dibuat. Membuat rencana bisnis yang komprehensif. Membangun tim yang berbakat dan berdedikasi sangat penting untuk keputusan kesuksesan startup. Mengamankan pendanaan, membuat produk minimal variabel, meluncur dan merevisi. Jangkauan konsumen startup ada konsumen akhir, perusahaan dan bisnis, pemerintah dan lembaga non-profit, penggunaan pendidikan, konsumen global, komunitas penggunaan, reseller atau agen, pihak ketiga atau platform kemitraan. Pendanaan startup membutuhkan pendanaan eksternal maupun internal untuk berkembang. Pendanaan eksternal ada bootstrapping, pendanaan eksternal ada investor atau modal venturan. Rekrutmen membangun perusahaan. Rekrutmen di tahun 2050 akan menjadi proses yang lebih otomatisasi, data-driven, inklusif, dan berfokus pada nilai-nilai yang relevan dengan perusahaan dan tujuan yang berkelanjutan. Scaling perusahaan, proses yang dilakukan perusahaan untuk memperluas operasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Beberapa cara untuk mengembangkan perusahaan kecil menjadi besar. Yang pertama ada ciptakan produk yang berkualitas, yang kedua utamakan kebutuhan pelanggan, yang ketiga kenali dan gunakan teknologi, yang keempat ikuti perkembangan zaman, yang kelima perluas jaringan bisnis, yang keenam cari investor, yang ketujuh membentuk tim kerja yang solid, yang kedelapan lakukan pengukuran kinerja setiap tahun. Evaluasi. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.